Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah aw al istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha wajla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa 'allamna at-ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Baik. Adapun terakhir pembahasan kita di kajian minggu lalu yaitu masih dalam seputar sujud sahwi. Banyak Pak ya. Ya banyak nih apanya yang dianjurkan dalam sujud sahwi, sebab musabab ya, atau perkaranya banyak sekali, belum selesai kita. Cuma sebentar lagi nampak ini. Itu ialah terakhir masalah kemarin ialah masalah apabila si imam meninggalkan tasyahud awal. Nah, kemarin kan, kalaulah sudah sampai dia bangkit dari sujudnya ukuran berdiri, itu tidak boleh lagi dia balik lagi sujud atau balik lagi duduk. Kalaulah misalnya masih kategori duduk, belum sampai kategori ruku, ya, itu tidak apa-apa, balik lagi duduk, ya, dan tidak batal solatnya. Akan tetapi kalau misal sebaliknya, batal solatnya, karena kaidahnya meninggalkan rukun demi sunnah itu tidak boleh, itu tidak dibenarkan. Jadi itu. Dan sunnah sujud sahwi. Dan bagi si makmum wajib mengikut imam. Ya, kalau imam lupa tasyahud awal, dia langsung berdiri, ya sudah. Walaupun makmum tahu, ya, tak ada manfaat lagi, tak ada faedahnya lagi. Ente mau tetap duduk, tak ada manfaat lagi. Ente kalau jemaah sudah ikut imam. Oke, itu yang terakhir. Kita sambung ya kelanjutannya, sebab-sebab daripada sujud sahwi, ya, yang keempat. Apa itu katanya? Hukmu tarkil kunuti. Qala muallif rahimahullah, hukmu tarkil kunuti, hukum meninggalkan kunut. Huwa ka hukmi tarki tasyahudil awal. Dia hukumnya sama seperti meninggalkan tasyahud awal. Itu meninggalkan kunut. Falau nasiyal kunuta wa 'ada ilaihi ba'da wad'i jabhati fil ardi wa baqiyati 'adai sujudihi batalat salatuhu. Katanya, jikalau lupa ia baca kunut, kemudian dia kembali untuk membaca kunut, akan tetapi dialah sudah sujud. Sama kayak tasyahud awal tadi gambarannya. Dia kembali baca kunut tapi dialah sudah terlanjur sujud. Ya. Batalat salatuhu, batallah salatnya. Nah, itu sama gambarannya. Kemudian illa idza kana nasiyan au jahilan bit tahrim. Ya. Insyaallah ini.
keluar pelajar. Naam. Illa idza kana nasiyan aw jahilan bitahrim. Katanya kecuali apabila ya memang tidak mengetahui ya tidak mengetahui atau lupa. Dia tidak tahu hukumnya, balik lagi itu batal sholatnya, atau dia lupa juga kalau kembali itu batal. Beda ya, ini tadi lupa kunut, ini memang dia balik lagi itu lupa juga. Kunut lupa dan balik lagi itu bisa batal juga lupa. Ha, banyaklah lupanya, lapa lupa lah kalau penuh lah lupa kalau. Iya. Ini katanya tidak apa-apa. Cuman bitahrim, hukumnya haram tetap. Masya Allah. Tidak apa-apa, tidak batal, ya. Kalau tidak tahu, misalnya hukumnya, atau dia serba lupa, baca kunut lupa, dan dia tahulah batal, cuman balik lagi itu dia batal tu lupa juga. Spontan, kan? Spontan dia refleks balik langsung. Nah, ini hukumnya haram, tidak batal, cuman haram kalau yang seperti ini. Wa yusannu lahu sujud sahwi idza balagha haddar ruku' wa illa fala. Dan disunnahkan baginya untuk sujud sahwi setelahnya nanti sebelum salam. Nah, tapi kemarin sudah kita bahas juga ya, masalah jahil ya, kemarin itu kan masalah yang tidak tahu ya batas atau detailnya pengertian daripada jahil ini. Ya, kemarin sudah kita bahas, ialah orang yang betul-betul hidup di suatu negeri atau suatu tempat jauh dari ilmu, jauh dari pendidikan, jauh dari alim ulama, pokoknya jauh dari, tidak ada tempat bertanya dan tidak ada tempat belajar. Nah, ini yang dikategorikan jahil atau bodoh, kalau diartikan ke bahasa apanya itu bodoh atau tidak tahu, ya, yang diuzurkan. Kalau seperti kita ini, ya banyak, ya, tempat bertanya banyak, ya, alim ulama ada, orang berilmu ada, tempat belajar ada, ya. Jadi jahil kita ini, tidak tahu kita ini, tidak ada diuzurkan. Kemarin siapa bilang kemarin, kita ini bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Ya. Bukannya tidak tahu kita ini lagi. Kalau udah kayak kita di kota ini, bukan tidak tahu, tidak mau tahu, itu repotnya. Ya, jadi tidak ada uzur lagi. Nah itu masalah kunut. Sekarang yang kelima. Apa katanya? Hukmu sujud sahwi lil makmum. Yang kelima itu hukum sujud sahwi bagi makmum. Nah, yajibu 'alal makmumi ayyutabi'a imamahu sujud sahwi wa la yasjudul makmum li sahwi nafsihi. Ya, hukum sujud sahwi lil makmum, wajib atas makmum untuk mengikut imam. Kalau bagi imam sunnah, bagi makmum wajib. Wala yasjudul makmum li sahwi nafsihi, dan tidak sujud bagi makmum apabila terjadi kelalaiannya sendiri. Misalnya contoh, ya lancarlah jamaah, imam lancar, bagus, sempurna, alhamdulillah. Tapi si makmum ada kelalaian, ada keteledoran. Apakah dia sujud sahwi untuk dia sendiri? Tidak. Itu sudah imam nanggungnya. Tidak perlu, kau tetap ngikut imam. Nah, itu maksudnya. Wa innama yasjudu idza saha imamahu wa lam yasjud. Adapun dia sujud apabila imamnya lalai. Terjadi kelalaian atau kesalahan bagi si imam, atau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian juga ente, ya, engkau sujud sahwi. Naam. Fayasjudul makmum huna li sahwi imamihi ba'da salam imamihi. Naam.
Di sini katanya, maka sujudlah makmum di sini lisahwi imamihi, karena sujud imamnya ba'da salam imamihi. Boleh. Di sini katanya, Masya Allah. Contoh misalnya, imam terjadi kelalaian. Apapun misalnya contoh, meninggalkan sujud sahwi tadi. Kemudian imam tak sujud sahwi juga. Dia terjadi kelalaian, imam tak sujud sahwi, langsung salam. Katanya boleh bagi ya dia kan tadi ikut, otomatis ikut kan. Dia tak tasyahud awal misalnya. Imam tak tasyahud, otomatis dia ngikut, mau tak mau tasyahud awal. Ya. Boleh dia sujud sahwi asal sudah salam imam. Lah imam selesai salam, dia nunggu misalkan, imam tak sujud sahwi rupanya, langsung salam. Ya. Setelah imam salam, dah sujud sahwi. Ya. Boleh kalau seperti itu. Ya. Nah, ini masalah sujud atau hukum sujud sahwi bagi makmum. Wajib. Ya. Kemudian yang keenam, lau tayaqqana al-ma'mum tarku ruknin. Jikalau si makmum meyakini meninggalkan satu rukun, ghairun niyati wa takbiratul ihrami, selain niat dan takbiratul ihram, fahal yarji'u ilaih, apakah kembali melakukan itu tersebut? La yarji'u ilaihi, tidak kembali, bal alaihi ayyutabi'a imamahu bima huwa fihi wa yazida rak'atan ba'da salamil imam. Jelas. 6. Ini ada masalah. Apabila misalnya si makmum meninggalkan satu rukun, apakah pas ketika dia tahu dia wajib kembali, tidak perlu? Ya, contoh misalnya meninggalkan surah Al-Fatihah. Tidak ada baca surah Al-Fatihah. Dia masuk jamaah, satu jamaah sama imam, pas lah dari pertama, tapi kena menong. Ini kadang gitu tuh. Ya, menong, akhirnya lah imam lah ruku, baca Fatihah belum? Ya. Apakah makso baca Fatihah cepat-cepat? Tak. Kadang sebagian gitu tuh. Akhirnya temenong teringat, nah imam lah ruku, cepat-cepat aja bismillahirrahmanirrahim. Tak. Di satu napas. Tak seperti itu yang dituntut. Sudah lewat. Ya. Nanti bagaimana? Nah, ini satu rakaat yang mana engkau tertinggal baca Al-Fatihahnya, tak sempat karena menong tadi atau tak terkejar tadi, ya, sudahlah. Ini tidak dianggap, ya. Nanti pas imam salam, kau tambah satu rakaat lagi. Seperti masbuk. Jangan ngotot baca cepat. Tengok baru sadar, lah bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah. Ya. Nah, ini maksudnya. Jadi tidak harus kita kembali ngerjakannya. Ya, tidak harus. Terus ikut imam terus. Tapi satu rakaat tadi yang tertinggal satu rukun itu tidak dianggap, ya, nanti setelah salam imam ditambah satu rakaat. Ya gitulah gambaran semuanya. Wala yasjudu lisahwi. Nah, ini katanya tidak juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Tidak masalah katanya, tidak disunnahkan. Naam. Li'anna sahwu fi halil qudwah hadza idza tayakkan. Karena sesungguhnya ini lalainya itu dalam keadaan mengikuti imam katanya. Hadza idza tayakkan, ini apabila yakin. Fa in syakka ata bi rak'atin kadzalika wa sajada lisahwi. Kalau misalnya ragu-ragu, nah tadi yakin sudah meninggalkan apa? Yakin meninggalkan satu rukun. Jadi dia mau tak mau tambah lagi tadi kan? Tapi kalau ragu, baca pendak tadi ya, lah baca pendak. Kadang gitu tuh. Kadang lah baca pendak Fatihah tadi ya. Ini kadang gitu tuh. Ya. Nah, kalau yang seperti gimana?
kemudian dia datangi ya satu rakaat tambah, dia tak yakin tadi baca Fatihah apa enggak, ragu-ragu dalam 4 rakaat contohnya, dalam 4 rakaat ragu-ragu masih, rakaat pertama tadi baca apa enggak Fatihah, kemudian akhirnya dia ngambil selamat kan, takut belum baca, tahu-tahu tertinggal, ya ambil selamat, udahlah tambah 1 rakaat boleh, tapi apa? Wasajada lis-sahwi, disunnahkan dia nanti akan sujud sahwi. Kalau yakin tidak disunnahkan sujud sahwi. Anam. Itu salah satu gambaran. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh, idza qama al-ma'mum wa lam yutabi' imamahu fi tasyahhudil awal. Nah, apabila berdiri si makmum, nah ini gambaran lagi. Idza qama al-ma'mum, apabila berdiri si makmum, wa lam yutabi' imamahu fi tasyahhudil awal, dan dia terlanjur berdiri, lah sudah tegak. Imam tasyahud awal. Ada tuh kadang, apalagi kadang imam ya pas duduk tasyahud awalnya takbirnya agak lama, agak panjang. Ada biasa tuh kadang keliru jadinya, ya kan? Allahu Akbar, padahal duduk. Tak tahu makmum tegak, lah tegak. Kalau kita lihat selama yang terjadi macam tu, balik lagi nya duduk. Ya. Nah ini gimana hukumnya? Bagaimana yang harusnya dia lakukan? Fihi tafsil katanya. Ada rinciannya. Tidak satu hukum. Kita lihat gambaran-gambarannya. Idza qama sahiyan, apabila dia berdiri itu karena keliru atau kelalaian, fayajibu alaihi ayyarji'a ila tasyahhudi wa yatabi'al imam. Nah, kalau dia lalai, lupa, keliru, wajib dia balik duduk. Ini bagi makmum nih. Bagi si makmum. Wajib dia duduk. Wa yatabi'al imam, dan ikut imam. Li'anna qiyamahu la yu'taddu bihi, karena berdirinya itu tidak dianggap berselisih dengan imam. Itu alasannya. Jadi boleh balik lagi. Jadi yang selama ini kita saksikan selamat. Ya. Jangan salah. Ya, balik lagi. Karena dia berlawanan sama imam. Mau tak mau kita berimam nih berjamaah harus ikut imam. Ya. Nah. Itu yang pertama. Kalau misalnya dia keliru tadi kan, nah, karena imamku tadi Allahu Akbar, nah dikira berdiri kan? Panjang. Gambaran yang kedua, idza qama amidan, apabila dia berdirinya sengaja. Nah, beda sengaja. Fayatakhayyaru baina amrain, maka dia pilih 2 jalan. Kalau sengaja. Intidharil imam fil qiyam, nunggu sudah, tak boleh balik lagi. Ya. Oh, pilihan ya, pilihan. 6. Intidharil imam fil qiyam, boleh nunggu dia berdiri, tak harus dia balik lagi, boleh nunggu sampai imam berdiri. Yang kedua, mutaba'atil imam fi tasyahhudil awal, dan boleh dia duduk lagi. Jadi kalau untuk sengaja, ya, dia nunggu boleh, balik juga boleh. Kalau lupa tidak diragukan lagi, wajib dia balik lagi. Kalau dia keliru tadi, wajib dia balik. Tapi kalau sengaja, boleh dia nunggu, boleh dia balik lagi. Nah, itu dia. 6. Bagi si makmum. Kemudian yang ke-8, nah, mata yasjudul makmum li sahwi nafsihi. Kapan si makmum ni tepat
tepatnya itu dia sujud sahwi. Katanya fi surataini dhabituhuma, di dalam dua gambaran, kullu sahwin lam yakun fi halatil iktida. Setiap kelalaian yang terjadi di dalam mengikut imam, fayusannu lahu sujudus sahwi, maka disunnahkan baginya akan sujud sahwi, li'annal imama la yahtahammalu sahuhu. Nah, maka katanya imam tidak menanggung kelalaiannya. Itu gambarannya ada dua. Idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi. Yang pertama, apabila dia solat sendirian, ya, kemudian dia mengerjakan sebab-sebab sujud sahwi. Summa adkhala nafsahu fil jama'ati. Kemudian dia masuk dirinya tadi di dalam solat jamaah. Pertama dia solat sendirian, lihat ada jamaah, dia niat langsung masuk jamaah. Fahuna yasjudu fi nihayati sholatihi li sahwi nafsihi. Maka di sini dia sunnah sujud sahwi di akhir sholatnya. Nah, ya, di akhir sholatnya, asalkan imam sudah sudah salam. Yang kedua, idza kana masbuqan fasallamal imam. Yang kedua, apabila masbuk, kemudian salam imam, summal qama ma'mum yatil babil baqi, kemudian si makmum tadi dia nambah sisa yang kurang yang bagi masbuk tadi, wa fa'ala sababa min asbabi sujudi sahwi, dan mengerjakan atau melakukan sebab-sebab daripada sujud sahwi, fahuna yasjudu li sahwi fi nihayati salatihi. Di sini juga dianjurkan dia sunnah sujud sahwi di akhir salatnya. Nah, jadi di sini maksudnya dua gambaran ini disuruh disunnahkan sujud sahwi apabila dia mengerjakan sebab-sebab sujud sahwi sekalipun dia bermakmum berjamaah, ya, dia mengerjakan sebab-sebab sujud sahwi itu pas ketika sholat sendirian, pas masbuk sisa rakaatnya, atau sebelumnya sholat sendirian kemudian dia berniat langsung ada jamaah, dia masuk jamaah. Tapi kalau dia terjadi melakukan sebab-sebab sujud sahwi di dalam dia berjamaah, itu imamlah sudah yang nanggung. Imam tidak sujud sahwi, ya sudah, ngapain tidak usah sujud sahwi, walaupun dia melakukan tadi kelalaian. Seperti yang imam tasyahud awal dia tegak, dia nunggulah. Itu tidak seharusnya dia sujud, tidak sujud sahwi, dia ngikut imam. Nah, wah ini banyaknya gambaran ini berbelit-belit, ya dah. Ya sudah, kesimpulannya saja, kalau di dalam sholat kita bingung juga, yang tidak hafal gambarannya, ya sudahlah. Kalau bingung juga, dah sujud sahwi juga, tidak masalah juga. Ya, yang jelas simpelnya konteksnya disunnahkan sujud sahwi bagi si imam dan sholat sendirian kalau dia meninggalkan kalau dia mengerjakan sebab-sebab daripada sujud sahwi. Dan wajib bagi si makmum apabila si imam sujud sahwi, dia sujud sahwi juga. Dah, itu aja kesimpulan. Dah ada lain. Nah.